Ya, selamat malam saudara. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi mengenai tugas yang kedua. Tugas kedua adalah membuat teori atau kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah landasan teori, yang kedua adalah penelitian terdahulu, yang ketiga adalah hipotesis penelitian, yang keempat adalah kerangka pemikiran. Jadi itu di dalam skripsi atau tesis atau disertasi merupakan bab 2 yang membahas secara menyeluruh mengenai kajian pustaka atas tugas atau tesis yang saudara buat. Perlu kita ketahui bahwa sebuah proses pemikiran itu secara akademis dimulai dari teori. Jadi kaum akademisi memulai bicara itu dari teori. Namun ada lawan daripada akademisi adalah praktisi. Praktisi itu bicaranya berbasis pada fakta. Jadi kalau saudara bicara secara teoritis, maka saudara adalah seorang akademisi. Dan jika saudara bicara fakta-fakta, maka saudara adalah seorang praktisi. Nah, saudara belajar di universitas itu ada 2 jenis universitas. Yang pertama universitas akademisi, dan yang kedua adalah universitas vokasi. Vokasi itu disebut juga adalah universitas praktek ya, atau universitas yang gelarnya adalah sarjana terapan. Jadi sarjana itu ada 2, misalnya sarjana ekonomi ya, fakultas ekonomi itu memberikan 2 gelar. Yang pertama sarjana ekonomi, yang kedua adalah sarjana ekonomi terapan. Teknik juga begitu, sarjana teknik artinya akademisi, sarjana teknik terapan adalah praktisi, mencetak praktisi. Nantinya keduanya dipisahkan, jadi lulusan SMA harus ke universitas akademisi, lulusan SMK harus ke universitas vokasi atau universitas ilmu terapan. Di Kementerian Kebudayaan ya, Kemendikbud Pendidikan dan Kebudayaan juga ada 2 dirjen ya. Dirjen perguruan tinggi itu untuk akademisi, dan dirjen vokasi itu untuk universitas yang berbasis pada vokasi. Jadi itu adalah nomenklatur baru yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Kembali pada pembahasan tugas kedua, maka saya minta ya saudara mentaati akademisi ya. Jadi saudara sebagai akademisi bukan sebagai praktisi. Karena itu basis daripada seorang akademisi itu adalah landasan teori. Jadi landasan teori itu ada 3 ya. Yang pertama teori Babon atau teori induk ya. Yang kedua teori rumpun ya. Yang ketiga adalah teori turunannya. Jadi teori, subteori, sub-subteori seperti itu. Contohnya adalah teori ekonomi. Teori ekonomi itu induknya teori ya. Teori ekonomi melahirkan 2 subteori, namanya teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Kemudian subteori ekonomi mikro terdiri dari 4 teori ya. Jadi teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen, teori perilaku pasar, dan teori perilaku distribusi. Kemudian sub teori perilaku konsumen itu
ada teori harga, ada teori kompetitor, ada teori pengembangan manajerial pemasaran, teori perilaku keuangan, teori perilaku pemasaran, teori perilaku produksi, teori perilaku rumah sakit, teori perilaku COVID, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saudara berhak menulis teori itu, tapi harus menyebutkan asal-usul teori itu dari mana. Jadi sekali lagi bab 2 dimulai dengan landasan teori. Sekarang berkembang banyak sekali teori yang merupakan hasil perkawinan. Jadi yang kawin itu tidak hanya manusia, tapi teori juga kawin. Ya, teori ekonomi kawin dengan teori sosiologi. Namanya ekonomi sosiologi atau sosiologi ekonomi. Ekonomi kawin dengan politik, namanya ekonomi politik atau political economy. Yang banyak kawin itu teori ekonomi ya. Ekonomi kawin dengan komunikasi, namanya komunikasi ekonomi. Nah, atau kemudian diturunkan menjadi komunikasi bisnis. Kemudian diturunkan menjadi komunikasi pemasaran. Jadi seperti manusia beranak pinak, ya, teori juga beranak pinak. Karena itu teori selalu ada pembaruan, namanya novelty. Jadi saudara bikin skripsi atau tesis atau disertasi harus ada novelty-nya, harus ada kebaruannya. Yang baru itu di mana? Karena manusia selalu mencari, dan pencarian itu selalu dimulai dengan masalah. Kalau tidak ada masalah, mengapa harus mencari? Jadi masalahnya apa dulu? Dan sekali lagi saya sebutkan bahwa masalah adalah perbedaan ya, antara harapan dengan kenyataan. Misalnya penghasilan saudara, itu harapan saudara punya penghasilan 100 juta per bulan, tapi faktanya hanya 2 juta per bulan, ya. Berarti ada masalah. Ya. Masalahnya adalah bahwa saudara merasa kekurangan penghasilan atau merasa miskin. Nah, merasa miskin itu di dalam ekonomi itu saudara sebagai apa? Sebagai perilaku konsumen atau produsen. Saudara merasa, tentu saja merasa kurang penghasilan, itu berarti perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu fungsi dari penghasilan. Jadi penghasilan itu meningkat ya, maka perilaku konsumsi saudara juga meningkat. Misalnya hari ini saudara punya penghasilan 1 miliar, apa yang saudara lakukan? Nah, ini ada 3 hal ya. Ya, kalau penghasilan saudara meningkat ya saudara beli barang lebih banyak. Itu namanya barang normal. Kalau saudara penghasilannya hari ini 1 miliar ya, kemudian saudara membeli barang, ya, membeli beras misalnya, lebih sedikit, itu maka ya, barang itu disebut barang inferior. Jadi logikanya penghasilannya banyak, mobil saudara ya lebih banyak. Tapi kalau saudara penghasilannya meningkat, saudara nggak beli apa-apa, berarti saudara menganggap barang yang saudara hadapi adalah barang inferior. Jadi keputusan membeli itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh penghasilan yang pertama. Dan itu kemudian dikembangkan teori-teori ya, bahwa keputusan membeli itu dipengaruhi oleh pencitraan. Jadi tidak mungkin keputusan membeli dipengaruhi oleh harga yang ditetapkan produsen, tapi pembeli tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi pembeli itu harus bisa merubah-rubah perilakunya berbasis pada
persepsinya. Pembeli akan membeli mobil lebih banyak ya, jika dia punya persepsi bahwa mobil banyak itu mencerminkan status. Ada juga pembeli atau konsumen ya, penghasilannya meningkat, tidak beli barang tapi dipakai untuk hal-hal yang lain, misalnya untuk pendidikan. Penghasilannya meningkat maka dia S2, habis S1, S2, habis S2, S3 itu karena penghasilannya meningkat. Penghasilannya meningkat bisa juga dipakai untuk pencitraan, masuk dunia politik ya. Terjun ke sebuah partai, masuk ke pilkada, jadi bupati, itu juga karena penghasilannya meningkat. Coba kalau dia tidak punya penghasilan, mana bisa dia jadi bupati. Jadi kalau mau jadi gubernur, jadi presiden itu ya harus punya penghasilan di samping faktor lain ya. Tapi penghasilan itu saya kira merupakan fungsi utama. Penghasilan itu bisa merubah hidup saudara. Nah, kalau saudara penghasilannya rendah ya terpaksa harus menahan diri untuk beli hal-hal yang tidak bisa saudara beli. Nah, penghasilan itu berpengaruh pada pembelian, tapi anehnya ini manusia ya. Manusia itu kan punya sifat serakah. Jadi penghasilan itu berpengaruh pada pembelian, tapi bisa juga saudara melihat penghasilan orang lain. Jadi penghasilan orang lain, misalnya tetangga sebelah saudara penghasilannya meningkat, maka saudara ikut-ikutan membeli. Jadi ada faktor-faktor iri hati. Karena itu ilmu ekonomi mempelajari variabel iri hati itu juga. Jadi perilaku membeli dipengaruhi oleh penghasilan sendiri dan dipengaruhi oleh penghasilan orang lain. Jadi perilaku pembeli dipengaruhi oleh utility dari orang itu dan utility dari orang lain. Utility fungsi daripada harga dan penghasilan. Kemudian utility itu menurunkan apa yang disebut dengan kuantitas. Jadi manfaat itu diterjemahkan ke dalam kuantitas. Nah, karena saudara adalah seorang manajer ya, maka kuantitas itu diterjemahkan menjadi berbagai macam aspek seperti kuantitas pembelian, kepuasan pembelian, keputusan pembelian, dan sebagainya. Jadi semua judul itu ya, itu teori induknya adalah ekonomi. Karena itu saudara belajar ekonomi dan bisnis. Tapi selama belajar ekonomi bisnis ini, saudara harus belajar juga mengenai ilmu lain, ilmu komunikasi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu kenegaraan, ya, ilmu politik, dan sebagainya. Kemudian dikawinkan dengan induk teori ekonomi, maka judul-judul skripsi atau tesis atau disertasi itu biasanya mengacu pertama pada teori ya, yang kedua pada objek penelitian yaitu bisnis, dan yang ketiga mengacu pada situasi yang saudara hadapi atau situasi real. Jadi saudara berbasis pada teori dan berbasis pada fakta. Dari teori dan fakta itu maka ketemulah masalah. Jadi teori itu menghasilkan pengharapan, fakta itu menghasilkan kenyataan. Jadi antara teori dan fakta itu namanya masalah. Jadi kemarin sudah saya sebutkan ya, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan. Sekarang saya ingin menjelaskan
Ya, landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran. Nah, tadi sudah saya sebutkan teori, latar belakang teori dari induk, subinduk, dan seterusnya. Ya, sekarang saya sebutkan subbab yang kedua adalah penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu itu adalah penelitian yang diambil dari hasil penelitian orang lain sebagai dasar pemikiran saudara. Nah, kalau saudara langsung menulis begitu saja tanpa penelitian orang lain, saudara akan mengalami banyak masalah. Karena ketidaktahuan saudara, maka saudara mengatakan bahwa pembeli itu dipengaruhi oleh harga penjual. Itu berarti kan sudah kesalahan teoritis itu. Banyak itu kemarin saya menguji seorang mahasiswa yang melakukan kesalahan, saya bilang judulnya harus dirubah karena tidak sesuai dengan teori. Mahasiswa tersebut marah, "Pak, gimana Pak? Mana mungkin saya merubah, seminggu lagi saya harus menyerahkan skripsi ini." Saya bilang, "Ya kalau begitu saudara tidak lulus." "Pak, jangan Pak, saya jangan tidak lulus Pak, saya harus lulus." "Ya kalau lulus harus mengikuti saya." "Tapi saya tidak bisa mengikuti Bapak." "Ya sudah, kalau begitu saudara milih, saudara lulus dengan belas kasihan atau tidak lulus. Kalau lulus dengan belas kasihan ya tolong dirubah aja." Itu di Word itu di kanan atas itu ada tulisan replace ya. Jadi semua keputusan membeli bisa dirubah dengan keputusan penjual, atau harga diganti dengan citra harga atau persepsi harga. Berkali-kali saya sebutkan ini karena ini fakta ya, bahwa sebagian besar skripsi yang ada di perpustakaan itu faktanya itu salah kaprah karena tidak adanya pemahaman mengenai basis teori. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak saudara ya, belajarlah teori yang pertama, yang kedua belajarlah dari penelitian terdahulu, baru yang ketiga buatlah hipotesis atau dugaan. Jadi saudara tidak bisa mengatakan kepastian karena ilmu sosial adalah ilmu yang tidak pasti, sehingga yang saudara lakukan adalah menduga. Saya menduga bahwa persepsi harga itu akan mempengaruhi keputusan pembelian saya atau pembeli konsumen ya. Keputusan promosi itu berpengaruh pada volume penjualan, tapi pencitraan iklan di televisi itu mempengaruhi persepsi saya terhadap barang itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Demikian saudara kuliah pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.